Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, siapa di sini yang tahun ini sudah gigit jari melihat harga emas terbang tinggi? Katanya, kalau emas sudah kemahalan, giliran perak yang akan menyusul, bahkan bisa meledak lebih dahsyat karena harganya dianggap masih murah. Apa dasarnya kok bisa bilang gitu? Dulu, di zaman sistem mata uang berbasis logam mulia Islam, ada mata uang dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. 7 dinar itu setara dengan sekitar 10 dirham. Ini adalah rasio nilai tukar yang dipegang selama ratusan tahun. Kemudian selama abad pertengahan di Eropa, rasio koin emas berbanding perak seringkali bernilai 1:10. Makanya, anggapan yang muncul sampai sekarang adalah, seharusnya 1 gram emas nilainya cuma 10 kali lipat dari 1 gram perak. Nah, coba lihat kondisinya saat ini. Berdasarkan data yang gue peroleh di Oktober 2025, harga emas berada di kisaran $4.000 per troy ounce, sedangkan harga perak di kisaran $48. Artinya emas 83 kali lebih mahal daripada perak. Ini jauh berbeda dengan nilai dinar berbanding dirham di masa lalu. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan kalau nilai perak sudah terlalu murah. Makanya banyak yang beranggapan kalau sebentar lagi perak bakal naik menyusul harga emas. Nah, apakah anggapan itu benar? Kita bakal bahas di video ini. Gak hanya itu. Nanti kita juga akan bahas, kenapa 1 gram emas sekarang jauh lebih kuat daripada 10 gram perak? Apakah si perak benar-benar bisa mengejar nilai si emas seperti di masa lampau? Karena faktanya perbandingan nilai emas dan perak di zaman modern ini jauh banget dari kata adil. Di video ini gue akan bongkar 3 rahasia fundamental kenapa perak di pasar modern itu beda total dengan emas. Ini akan mengubah cara kalian melihat perak selamanya. Tonton sampai habis. Let's go! Oke, gue mau jawab dahulu masalah. Kenapa 1 gram emas sekarang jauh lebih kuat daripada 10 gram perak? Jawabannya adalah perubahan ketetapan dan dasar perhitungan harga. Dulu, dinar dan dirham adalah mata uang resmi. Rasio 7 berbanding 10 itu didapat dari perbandingan berat koin dinar dan dirham. 7 koin dinar beratnya setara dengan 10 koin dirham. Di abad pertengahan Eropa, rasio 1 berbanding 10 juga merupakan ketetapan yang diatur oleh penguasa untuk menjaga stabilitas sistem moneter. Itu adalah harga yang diperintahkan atau ditetapkan oleh otoritas. Dari sinilah cerita perbandingan nilai emas dan perak tuh seharusnya 1 berbanding 10 dimulai. Tapi gimana kondisinya sekarang? Emas dan perak sudah dicabut dari statusnya sebagai mata uang resmi. Kita semua pakai uang fiat, seperti rupiah atau dolar. Artinya, ketetapan harga historis 1 berbanding 10 itu sudah nggak ada lagi. Nggak ada yang mengatur 10 gram perak harus bisa ditukar dengan 1 gram emas. Sebaliknya, harga emas dan perak saat ini sepenuhnya dihitung berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar global. Karena dasar perhitungannya sudah berbeda total. Dari sistem yang diatur oleh penguasa negeri menjadi sistem pasar bebas, harga beli kedua logam ini mulai mencari jalannya sendiri. Nah, dari penjelasan itu, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita selama ini tuh salah dalam menilai perbandingan emas dan perak. Nilai 1 berbanding 10 hanya bisa didapatkan apabila emas dan perak masih dipakai sebagai alat moneter, dan nilai perbandingannya diatur oleh penguasa atau pemerintah. Masalahnya sekarang kondisinya sudah berbeda total. Karena dasar perhitungannya aja sudah beda total, tampaknya bakal mustahil dong kalau mengharapkan harganya bakal kembali ke rasio historis seperti dulu. Bener nggak? Nah, di segmen sebelumnya tadi kita udah tahu bahwa emas dan perak udah nggak dijadiin mata uang resmi lagi. Tapi, cerita nggak berhenti di situ aja. Meskipun emas kehilangan statusnya sebagai mata uang resmi, ia masih dipandang sebagai safe haven dan aset moneter. Emas masih dianggap jauh lebih berharga daripada mata uang fiat yang kita pegang saat ini. Oleh karena itu, banyak negara yang berlomba-lomba membeli emas sebagai cadangan devisa mereka. Setiap kali negara atau bank sentral membelinya, jumlahnya tentu aja nggak main-main. Bisa bertonton emas diborong abis sama mereka. Apa akibatnya? Harga emas cepat melambung tinggi.
Lalu gimana dengan perak? Hampir nggak ada bank sentral yang secara rutin atau masif membeli dan mengoleksi perak sebagai cadangan devisa utama. Meskipun masih ada investor yang berinvestasi di perak batangan, seperti halnya logam mulia, namun jumlahnya tidak semasif emas. Akibatnya, tidak ada permintaan masif di sektor ini yang dapat mendongkrak harga perak. Sebaliknya, kini perak sebagian besar diklasifikasikan sebagai komoditas industri. Fungsinya bukan lagi sebagai alat penyimpan kekayaan negara, melainkan bahan baku. Sekitar 50% permintaan perak hari ini berasal dari sektor industri. Mulai dari panel surya, mobil listrik, hingga elektronik, semuanya membutuhkan perak. Jadi, harga perak lebih sensitif terhadap kesehatan ekonomi global dan permintaan pabrik. Dampaknya, saat ekonomi global lesu atau resesi, harga emas naik. Sebaliknya, harga perak justru cenderung tertahan atau turun karena permintaan pabrik menurun. Oleh karena itulah kenapa harga emas dunia semakin jauh meninggalkan perak. Kita sampai ke faktor terakhir dari perbedaan fundamental, yakni melihat tingkat kelangkaan perak. Ini adalah poin teknis yang unik dari perak. Secara geologis, perak memang 17 kali lebih melimpah di perut bumi daripada emas. Artinya, perak tidak selangka emas. Ternyata nggak hanya itu. Ada ironi dalam penambangan perak. Mayoritas pasokan perak, sekitar 70–80%, datang sebagai produk sampingan. Artinya, perusahaan tambang itu sebenarnya cuma fokus menggali biji logam lain terutama tembaga, timbal, atau seng. Bagi mereka, itulah bidang usaha mereka. Di saat mereka menambang biji logam tersebut, terdapat kandungan perak yang ikut terangkat. Apa dampaknya? Ketika harga perak tiba-tiba naik tinggi, penambang nggak bisa langsung meningkatkan produksi perak secara signifikan. Ingat, fokus mereka adalah menambang biji logam yang lain, bukan perak. Kalau harga biji logam yang mereka incar itu turun, sedangkan perak naik, mereka cuek aja. Mereka nggak akan bersusah payah mengincar perak. Mereka bakal menunggu dulu sampai harga komoditas utama yang mereka incar juga menguntungkan untuk digali, barulah mereka bergerak. Akibatnya, pasokan perak jadi kurang elastis, alias sulit mengejar permintaan. Berbeda dengan emas yang ditambang sebagai produk utama. Inilah yang membuat dinamika pasar perak sangat unik dan kompleks. Nah, setelah kita bongkar ketiga faktor fundamental yang mempengaruhi harga perak, sampailah kita pada dua pertanyaan penting yang tersisa. Pertanyaan pertama, bisakah rasio emas berbanding perak kembali ke nilai 1:10? Dan pertanyaan kedua, apakah ini saatnya harga perak ikut-ikutan melejit mengikuti emas? Sebelum menjawab pertanyaan itu, gue disclaimer dulu ya kalau video ini dirancang sebagai konten edukasi, bukan saran untuk menjual dan membeli perak. Segala konsekuensi untung dan rugi akibat dari tindakan membeli dan menjual perak adalah tanggung jawab pribadi kalian. Untuk jawaban pertanyaan nomor 1, rasio 1:10 antara emas dan perak, tampaknya hampir mustahil terjadi di pasar modern. Pada zaman dinar dan dirham, rasio 1:10 itu adalah harga yang ditetapkan secara paksa oleh penguasa. Itu adalah dekret politik. Di pasar bebas modern, nilai komoditas ditentukan oleh kelangkaan geologis dan fungsi pasar. Secara geologis saja, perak 17 kali lebih melimpah dari emas. Jadi, selama emas masih menjadi safe haven dan perak cuma sebagai komoditas industri, tampaknya rasio 1:10 itu hanya akan menjadi mitos sejarah yang indah. Untuk jawaban pertanyaan nomor 2, harga perak bisa saja tidak harus naik sekarang, tapi momennya pasti datang. Ada 3 hal yang dapat menyebabkan harga perak naik, yakni 1. Saat GSR mencapai titik ekstrim tinggi. Ada sebuah istilah yang namanya GSR, Gold to Silver Ratio. Ini adalah perbandingan berapa kali nilai harga emas jika dibandingkan dengan perak. Jika 1 troy ounce emas nilainya 85 kali lebih tinggi daripada 1 troy ounce perak, artinya GSR-nya bernilai 85 kali. Nah,
Secara historis, setiap kali GSR mendekati atau melampaui 85 atau 90 kali, ini sering dianggap sinyal bahwa perak sudah terlalu murah. Ingat, tadi gue udah sebutin bahwa nilai emas per Oktober kemarin nilainya sekitar 83 kali lebih mahal dari perak. Apakah ini pertanda? Hihihi. Kedua, ketika permintaan industri meledak. Ingat, perak lebih dinilai sebagai komoditas. Artinya, apabila terjadi permintaan besar-besaran dari sektor industri, maka harga perak secara otomatis akan naik. Di zaman modern ini, konsumsi perak dalam bidang elektronik dan kelistrikan sangatlah tinggi. Coba lihat semua perangkat elektronik di sekitar kalian. Smartphone, komputer, televisi, dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya membutuhkan perak sebagai penghantar listriknya. Di bidang teknologi hijau, khususnya panel surya, tingkat konsumsi perak terus memecahkan rekor. Ingat, dunia ini semakin modern dan berusaha mengurangi konsumsi batu bara untuk keperluan pembangkit listrik. Akibatnya, permintaan panel surya untuk keperluan pembangkit listrik pun akan semakin meningkat. Ketiga, ketika stok fisik di bursa menipis. Perak banyak terpakai habis di industri. Ketika stok perak fisik di bursa-bursa besar mulai menipis karena terus diserap pabrik, inilah indikator nyata bahwa kekurangan pasokan sudah terjadi. Ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan perak akan melambungkan harga perak. Kesimpulannya, permintaan dari industri lah yang akan menciptakan harga perak yang sebenarnya. Momen terbaik perak melejit bukanlah karena emas naik, melainkan karena ekonomi global sedang booming dan menuntut pasokan teknologi hijau. Nah guys, sekarang kalian sudah tahu kenapa 1 gram emas hari ini setara dengan puluhan gram perak, dan kenapa rasio 1 berbanding 10 itu hanya tinggal kenangan sejarah. Perak tidak akan naik karena ada isu bank sentral bakal antri untuk membelinya, tapi karena revolusi industri dan teknologi hijau. Kedua hal inilah yang membutuhkan perak dalam jumlah besar. Jadi, jangan bandingkan harga perak dengan masa dinar dan dirham. Posisikan perak sebagai investasi di masa depan industri dan teknologi, karena di sanalah nilai perak sesungguhnya akan merangkak naik. Apakah kalian punya pandangan lain? Tulis komentar kalian ya. Gue undur diri, see you next time, bye-bye.